Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di waktu duha yang indah di Karanganyar. Tapi ini masih di bawah, Pak ya? Masih jauh kalau sampai atas. Masih cukup jauh. Kalau di sini adem apa hangat, Pak? Sedengan. Alhamdulillah. Semoga dengan suasana kajian yang Anda ikuti membuat hati makin sejuk. Kita dikumpulkan oleh Allah di masjid ini dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah, dan di samping juga bisa mendapatkan beberapa catatan ilmu sebagai bekal hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita mau belajar tentang catatan mengenai peristiwa kematian yang saya tulis dalam satu buku, judulnya Bila Ku Mati. Ada yang bawa bukunya nggak, Jamal? Ada sebagian yang bawa bukunya mungkin. Baik. Ini sudah disediakan oleh ini apa ini? Hadiah. Hadiah. Ada yang mau buku ini? Mau yang datang sebelum subuh. Tinggal di sini. Penghargaan untuk marbot. Ya, beliau tadi yang gelar tikar, yang bersih-bersih. Ada lagi yang mau? Yang datang dari sebelum subuh. Apa itu? Nanti kita paling jauh dari mana? Dari Ngawi. Ngawi. Ada yang lebih jauh lagi dari Ngawi? Ada yang lebih jauh dari Ngawi? Lebih jauh dari Pundi? Ibu Pundi? Dari Pundi? Pontianak. Betul dari Pontianak. Pontianak. Tinggal di mana, Ibu? Di sini dalam rangka diundang. Memang dari Pontianak. Memang dari Pontianak. Boleh dapat hadiah? Boleh. Masya Allah. Baik. Dibantu sampaikan. Ada lagi? Biar nanti bisa coba kita berikan ke jamaah yang anaknya paling banyak. Anaknya paling banyak. Ibu pinten? 8. Yang lebih dari 8. Nggak ada lawan kalau sudah 8. 8. Baik, 9, 8. Ada 8,5. Baik, yang dapat hadiah anak 8. Selanjutnya apa ini, Pak? Yang rumahnya paling dekat dengan masjid. Tetangga masjid, ada tetangga masjid? Pundi? Cuma satu. Tetangga jenengan ada, Pak? Yang lebih dekat ada. Yang lebih dekat sini. Wonten. Yang paling dekat. Yang Acung itu? Rumahnya mana, Adik? Yang sebelah utara itu. Oh, sebelah utara masjid. Masya Allah. Lutfi, Mas Lutfi, silakan. Tonggone kuburan.
setunggal melih. Nggih. Nih ana sing purun nggih. Nah, sekarang pertanyaannya. Gimana Pak enaknya ya? Hitung. Coba yang usianya 60 ke atas, nggih, yang hafal juz amma. 60 ke atas yang hafal juz amma. Wonten? Ada? Oh. Ibu, yuswa pinten? 60? 68? 77, mana 77? 77 hafal juz amma? Oh belum. Yang hafal juz amma 60 ke atas hafal juz amma ada? Saya ganti kalau gitu ya. Yang usianya 30 ke atas hafal surat Al-Baqarah ada? Kok angel mentok sih? Ya sudah, ada yang terakhirnya yang paling sepuh pun. Yeswa pinten? 70, 72, 85, 84, 85 tadi mana 85? Oh, sampun kagungan hadiah ya. 84 sekarang, 84 pemenangnya. Alhamdulillah. Nanggi putrane yang mocok. Baik, sekarang yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya. Kita mau belajar tentang ada apa dengan kematian. Baik, semuanya fokus ya. Semuanya fokus. Mohon untuk tenang sejenak. Insya Allah kajian kita tidak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita meyakini bahwa kita semuanya pasti akan mati. Maka kalau sebatas yakin pasti mati, semua manusia baik yang muslim maupun yang kafir punya keyakinan yang sama. Yang berbeda dalam hal ini adalah keyakinan mereka pasca kematian dan aneka peristiwa-peristiwa gaib yang terjadi ketika kematian. Itulah yang membedakan. Ada sebagian di antara manusia yang meyakini bahwa orang itu kalau sudah mati ya sudah selesai, tidak ada kehidupan lagi. Di zaman Nabi SAW keyakinan seperti ini dimiliki oleh satu kelompok namanya kelompok Dahriyah. Kelompok Dahriyah atau kelompok Dahriyun, di mana mereka menganggap bahwasanya hidup ini hanya sebatas perjalanan waktu. Wong niku nek wis mati sudah selesai semuanya, rampung, tidak ada kehidupan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyinggung perkataan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahru. Kita ini mati hanya karena masalah waktu. Nek wis entek waktune mati. Dia tidak meyakini adanya kehidupan yang kedua. Bahkan orang musyrikin Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya meyakini manusia setelah mati tidak dibangkitkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Sebagian di antara mereka ada yang sampai membawa tulang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tulang itu ditaruh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau sudah jadi tanah? Apa jawabannya? Qul yuhyihalladzi. Lanjutannya gimana, Pak? Kita ora tahu yasinan. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah.
Katakanlah wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Mudah bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang dulunya pernah ada, kemudian dia mati lalu dihidupkan kembali. Sehingga keyakinan orang musyrikin mereka itu ragu, bagaimana mungkin badan yang sudah jadi tanah, yang kadang berserakan di mana-mana, bahkan ada yang dimakan binatang buas, ada yang jadi kotoran binatang buas dan seterusnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan kembali? Kita sebagai kaum muslimin meyakini satu prinsip. Bagaimana keyakinan kita? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di sana juga ada orang yang meyakini bahwa nanti setelah manusia itu mati, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dihidupkan kembali, tapi dalam wujud yang berbeda. Ada yang dibangunkan oleh Allah atau dihidupkan kembali oleh Allah dalam wujud menjadi binatang A, menjadi binatang B, menjadi binatang C. Ngerti nggih? Ini keyakinan apa namanya? Reinkarnasi. Sehingga manusia yang mati nanti dihidupkan kembali oleh Allah, ada yang jadi sapi, ada yang jadi kambing. Kalau orangnya dulu jelek maka dijadikan tikus atau dijadikan kecoa. Dan keyakinan ini jelas salah. Berarti di situ ada nyawa pindah ke tempat yang lain. Nyawa manusia pindah ke binatang. Nanti binatang ini mati pindah lagi ke yang lain. Tidak mungkin itu terjadi. Maka tidak ada istilah bahwasanya manusia kalau sudah mati akan mengalami reinkarnasi. Tapi sekarang lagi semarak Pak ya. Orang-orang itu ikut aliran inkarnasi. Perhatian sego. Wah, kalau itu bukan masalah keyakinan Mas. Kalau itu masalah diet. Baik. Yang ketiga, ada juga orang yang meyakini bahwa pasca dia mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian langsung mlebu swarga. Kok bisa Pak? Sebab seluruh dosa-dosanya telah ditebus dan ditanggung oleh sang penebus dosa. Dan ini kan salah ya, karena yang namanya dosa manusia tidak bisa ditanggung oleh yang lain, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam Taurat itu ada pernyataan seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Pak Ustadz ngerti dari mana kok dalam Taurat? Napa nate maos Taurat? Saya tidak pernah membaca Taurat, tapi Al-Quran bercerita tentang sebagian isi Taurat. Al-Quran bercerita tentang sebagian isi Taurat. Di mana Al-Quran bercerita tentang sebagian isi Taurat, Allah Ta'ala berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Apakah belum disampaikan kepada mereka isi dari suhuf Musa dan Ibrahim yang menempati janjinya? Apa isinya? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka rano ceritane wong niku nek ning akhirat ditanggung dosane oleh guru, ditanggung dosanya oleh orang lain, tidak ada Pak. Saya mau tanya, apakah suami nanggung dosa istri? Apakah suami nanggung dosa istri? Iya atau tidak? Tidak. Apakah istri nanggung utang suami? Ini beda tema ya. Apakah orang tua nanggung dosa anak? Apakah orang tua nanggung dosa anak? Tidak. Baik. Apakah ulama nanggung dosa masyarakat? Tidak. Apakah Nabi nanggung dosa umat? Semua itu salah Pak. Tidak ada istilah orang nanggung dosa orang lain. Sementara ini masih banyak orang yang punya keyakinan bahwa suami nanggung dosa istri,
orang tua nanggung dosa anak. Tidak benar seperti itu. Tidak ada istilah manusia nanggung dosa manusia yang lain. Apa dalilnya? La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain, sehingga masing-masing akan bertanggung jawab sesuai dengan amalnya. Suami tidak nanggung dosa istri sebagaimana istri tidak nanggung dosa suami. Orang tua tidak nanggung dosa anak sebagaimana anak juga tidak nanggung dosa orang tua. Tapi Pak, nek wonten suami tapi tidak mendidik istrinya niku pripun, Pak? Hah? Dosa enggak? Kalau istri tidak mendidik suami, enggak dosa? Ada enggak istri mendidik suami? Ada. Ada enggak suami mendidik istri? Siapa yang lebih berpengaruh dalam sebuah keluarga, pahalanya lebih besar. Kalau ada suami yang tidak mendidik istri, jadinya gimana? Dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Bukan karena nanggung dosa istri, tapi dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Wong tua sing boten didik anake dosa boten? Dosa. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan kewajiban. Apa kewajibannya? Perintah Allah Ta'ala, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nek ana wong tua anake glimbang-glimbung turu sampai ra salat timbarne wae. Wis barne wae Mas, timbangane engko padu. Sehingga kalau orang tua ngingetin anaknya kadang malah berantem dengan anak, malah marakno padu. Akhirnya orang tuanya jengkel, dibiarkanlah anak itu meninggalkan kewajiban untuk sholat. Wong tuane dosa boten, Pak? Kenapa berdosa? Tidak menjalankan perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari neraka. Tapi kalau anak itu dosa, padahal sudah diingatkan oleh orang tuanya, maka dosa anak ditanggung anak. Karena itulah dosa anaknya Nuh ditanggung oleh anaknya Nuh, dan Nabi Nuh seorang nabi tidak menanggung dosa anaknya. Dosanya Azar bapaknya Ibrahim ditanggung sendiri, walaupun dia punya anak seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, prinsip ini tolong dijaga. Karena sebagian di antara kaum muslimin punya keyakinan yang aneh-aneh terkait prinsip ini, Pak. Dirusak oleh sebagian orang, mengajarkan kepada umat manusia sebagaimana pemahaman agama sebelah. Sampean tenang wae. Sesuk tak tunggu di pintu surga. Sebagian pimpinan thariqat sufi itu menanamkan keyakinan kepada penganutnya bahwa dia dijamin oleh pemimpinnya, pemimpin thariqatnya. Dan ini keyakinan yang bermasalah, bahaya. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, maka nanti orang itu jadinya menggantungkan kepada amal orang lain. Boleh nggak Pak kayak gitu? Ya bahaya. Akhirnya sing ra salat karo sing salat hasilnya bodoh. Antara yang tidak salat dengan yang salat, hasil akhirnya sama saja. Itulah yang bahaya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan Islam bagaimana? Nek awakmu apik dapat pahala yang baik. Dan sebaliknya ketika kamu jahat maka kamu akan mendapatkan hukuman. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Karena itu kita tidak boleh punya keyakinan bahwa sebagian di antara kita nanti bisa nanggung dosanya orang lain, atau tokoh kita nanggung dosa orang lain dan seterusnya. Ini tidak benar. Nyuwun sewu, masih banyak orang yang punya keyakinan seperti ini. Beragama ini merasa angel-angel. Beragama itu nggak usah susah-susah. Digawe gampang lah. Gampang pripun to maksudnya? Engko nek ana beda pendapat, silahkan kamu pilih pendapat apapun yang menurut kamu sesuai. Nek bener dapat pahala, nek salah sing nanggung dosa ulamanya.
Leres boten ngeten iki. Leres. Misalnya Pak ya, di sini ada 4 pendapat ulama A, B, C sampai D. Sampean nek ketemu beda pendapat seperti ini, monggo dipilih salah siji. Nek bener dapat pahala, nek salah sing nanggung dosa ulamae. Leres boten ngeten iki, Pak. Nggih? Benar atau salah? Salah. Kalau ngambil pendapat ulama tertentu, nek salah yang nanggung dosa ulamanya, kalau benar kita dapat pahala. Pemahaman seperti ini leres napa boten? Benar? Leres? Salah. Kenging napa salah? Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya. Nggak ada ceritanya kalau kita mengambil pendapat ulama, nek bener sing nanggung yang dapat pahala bersama-sama, kalau salah yang nanggung dosa ulamanya. Kok enak jadi wong bodoh? Ibaratnya nek usaha ngeten nggih Pak, nek bagi hasil, nek rugi sing nanggung rugi orang lain. Nggak ada ceritanya seperti itu. Makanya tolong dipahami. Ketika Anda mengambil pendapat tokoh siapapun dalam masalah agama, Anda perlu meyakini ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Kula baleni malih nggih. Ketika kita mengambil pendapat siapapun dalam masalah agama, kita perlu meyakini bahwa kita akan mempertanggungjawabkan hal itu kelak di hari kiamat. Sehingga nek wis ngerti iki keliru salah, kok kowe sek melu, Pak? Kudune kan menghindar. Kamu cari pendapat yang lain yang lebih benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nek awakmu beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Selanjutnya kita akan bacakan beberapa catatan kematian. Yang pertama, berkaitan dengan pengertian kematian. Kematian itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai musibah. Kula baleni malih ya. Kematian itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai apa Pak? Musibah. Bahkan ini merupakan musibah puncak tertinggi. Kenapa Pak? Sebab kalau musibah yang lain mungkin masih ada gantinya. Contoh ya, ada orang kehilangan harta, musibah bukan Pak? Musibah. Mungkin nggak digantikan dengan harta yang lain? Mungkin. Ada orang kehilangan pekerjaan, musibah bukan? Musibah. Mungkin nggak digantikan oleh Allah pekerjaan yang lain? Mungkin. Ada orang kehilangan anggota keluarga, sangat mungkin digantikan oleh Allah dengan anggota keluarga yang lain. Ada bapak-bapak kehilangan istri, mungkin nggak digantikan istri yang baru? Sangat mungkin. Ada ibu-ibu yang kehilangan suami, mungkin nggak digantikan suami yang baru? Tidak mungkin. Mungkin apa betul? Mungkin. Sehingga kalau musibah bentuknya materi duniawi, ketika hilang masih mungkin untuk digantikan yang baru. Tapi kalau sudah mati selesai sudah. Karena tidak ada yang bisa menggantikan nyawa. Sehingga kalau nyawa ini sudah lepas dari jasad, tidak mungkin digantikan dengan nyawa yang baru. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Maidah ayat 106, fa asabatkum musibatul maut. Kalian mengalami musibah berupa musibah kematian. Disebut oleh Allah sebagai musibah karena posisi kematian ini puncak dari musibah. Nek wis mati nggih rampung. Sehingga manusia sudah tidak bisa lagi menikmati harta benda yang mereka miliki. Baik. Selanjutnya, dalam bahasa ulama, kematian itu makhluk. Dalam bahasa ulama, kematian itu makhluk. Tegese makhluk niku napa Pak? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kematian itu makhluk, artinya kematian itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah.
Apa dalilnya kalau kematian itu makhluk? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sehingga kematian itu sesuatu yang tercipta. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wastadalla bihadhil ayah man qala innal mauta amrun wujudiyyun li'annahu makhlukun." Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang konkret, yang ada, karena kematian itu diciptakan oleh Allah. Nah, Nabi SAW bercerita tentang kejadian di hari kiamat, bagaimana kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa seperti kambing gibas. Beliau bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah." Besok di hari kiamat kematian itu akan didatangkan seperti kambing gibas. Kematian kok jadi wedus toh, Pak? Allah Maha Kuasa. Sehingga yang sekarang abstrak diwujudkan oleh Allah sebagai sesuatu yang konkret. Sekarang abstrak, besok diwujudkan oleh Allah sebagai sesuatu yang konkret, yang kelihatan. Fayunadi munadin, kemudian ada yang memanggil kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah," wahai penduduk surga, "fayashra'ibun wa yandurun." Maka mereka pun melongo, wa yandurun, dan melihat ke arah panggilan. Jadi jenengan kalau dipanggil terus melongo ngeten niki, itu dalam bahasa Arab namanya isyra'abba, yashra'ibbu. Penduduk surga dipanggil oleh malaikat, "Ya ahlal jannah fayashra'ibun," maka mereka langsung dongak dan melihat ke arah panggilan tadi. "Hal ta'rifuna hadza?" Tahu enggak kalian ini apa? Fayaqulun, penduduk surga menjawab, "Na'am, kami tahu, hadzal maut, itu adalah kematian." Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semuanya telah melihat ke arah kematian tadi. Tsumma yunadi, kemudian setelah itu malaikat memanggil kepada penduduk neraka, "Ya ahlan nar," wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun wa yandurun, mereka pun melongo dan melihat ke arah panggilan. Kemudian ditanya, "Kalian tahu ini apa?" Mereka menjawab, "Na'am, hadzal maut." Iya, kami tahu, itu adalah kematian. Sehingga besok jenengan sedaya bisa melihat kematian. Semua manusia bisa melihat kematian. Diwujudkan oleh Allah seperti kambing. Fayudbah, kemudian kematian tadi disembelih. Kematian disembelih. Kok aneh-aneh toh, Pak? Ini hadis Nabi SAW. Beliau bercerita tentang hal gaib besok yang terjadi nalikane kiamat. Sebagai orang yang beriman, maka kita meyakini seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kematian tadi disembelih, sehingga kematian telah mati, maka tidak ada lagi kematian, karena kematian sudah mati. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat ini mengatakan, "Ya ahlal jannah khuludun fala mauta," wahai penduduk surga, kalian kekal dan tidak akan mati selamanya. Sehingga mereka makin gembira dan bahagia, berada dalam kenikmatan tapi tidak mati selamanya. Masya Allah. Kaya apa Pak urip kaya ngono Pak? Tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayang dalam hati manusia. Terus nih jenengan misalnya bayangan nih kaya piye sing paling enak enggak? Surga jauh lebih enak daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta, wahai penduduk neraka, kalian kekal dan tidak akan mati selamanya. Sehingga mereka makin sedih karena kematian sudah dibunuh, kematian sudah disembelih,
sehingga tidak ada lagi kematian. Hadis menika sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, bersabarlah dalam menghadapi ujian dunia. Sebab ujian dunia ini sifatnya gimana Pak? Abadi atau sebentar? Sementara. Urip misalnya ora enak, tapi aku ora enak ya Pak. Ora enak tidak akan selamanya. Pahit tidak akan selamanya. Akan ada ujungnya. Musibah itu pasti akan ada ujungnya. Ujian itu pasti akan ada ujungnya. Tidak ada ceritanya orang diuji selamanya, itu tidak ada. Ujian di dunia sifatnya sementara. Maka terkadang ada sebagian orang yang mikir, urip kok kaya ngene terus ya Mas. Ketoke aku kok dadi wong niku miskin abadi. Sabar Pak. Bukan miskin abadi. Sebentar lagi kita akan tinggalkan semua. Sebab yang namanya kenikmatan dunia ini pasti bercampur dengan musibah. Kula baleni malih nggih. Kenikmatan dunia itu pasti bercampur dengan musibah. Contohnya Mas, ada orang ngunjuk teh manis. Apa yang dia takutkan? Ya? Wah, resiko gula. Kadar gula dia naik. Nanti makanan yang lain niki kolesterol, makanan yang lain niki asam urat. Nek niki sampean kan ginjalnya agak bermasalah, jantungnya bermasalah. Terus pripun? Toyo petak mawon. Jadi terkadang manusia dia menghindari sesuatu padahal itu nikmat karena di situ ada potensi sumber penyakit. Itulah bukti bahasanya kenikmatan di dunia ini tidak bisa dirasakan secara mutlak, sehingga orang ketika mau menikmati dunia masih ada perasaan takut, perasaan was-was dan seterusnya. Nyun sewu nggih. Yang jomblo berharap kapan nikah, sehingga dia bayangin, wah nikah kok enak gitu ya, punya pendamping istri, bisa hidup bersama. Nalikane rabi uripe padu terus. Apa itu namanya Pak? Musibah atau nikmat? Nyun sewu. Coba kita tanyakan. Sudah menikah belum? Oh dereng. Masya Allah. Pengen nikah nggak? Pengen. Menurut Anda punya istri itu nikmat atau tidak? Oh nggak bisa cerita, belum punya pengalaman. Kita alihkan saja. Sudah berkeluarga berapa lama Pak? 25 tahun. Masya Allah. Menurut Bapak punya istri itu nikmat atau adab? Nikmat. Lebih banyak mananya Pak? Nikmat atau adabnya Pak? Banyak nikmatnya. Masya Allah. Ini potret suami yang pandai bersyukur. Berarti nggak pernah berantem di rumah Pak? Kadang. Sehingga demikianlah hidup. Yang perempuan juga sama. Ketika dia masih jomblo, dia bayangin kapan saya bisa punya suami. Begitu dia nikah punya suami, padu karo sing lanang. Kadang nggak cocok dengan suaminya. Ada nggak kayak gitu Pak? Banyak. Seperti itulah hidup. Nikmat apapun yang dirasakan oleh manusia ketika di dunia, pasti di situ menyimpan ada musibah. Allah tidak ridho ketika nikmat yang diberikan oleh hamba di dunia menyamai nikmat di surga. Nek nikmat yang swarga Pak, rano ceritane kok sing lanang karo sing wedok padu, enggak ada. Rano ceritane antara satu penduduk surga dengan penduduk surga yang lain iri, itu enggak ada. Allah mencabut rasa iri dari hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka sifat kedengkian, iri, sehingga mereka bisa sama-sama bergembira, bersaudara di atas kebahagiaan. Masya Allah. Nalikane ning donya mungkin nggak orang itu iri walaupun kaya Pak? Mungkin wes sugih tapi tetese iri ada Pak?
Ada. Makanya kita ini diuji oleh Allah dengan musibah lahir dan batin. Coba di antara Bapak Ibu yang dari mulai lahir sampai gede tidak pernah sakit, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Tidak ada. Pejabat itu pernah sakit hati nggak Pak? Hah? Itulah bukti bahasanya walaupun mereka punya kenikmatan, walaupun mereka punya banyak sekali fasilitas hidup, tapi tidak ada manusia yang bisa lepas dari sakit dan sakit hati. Oleh karena itu ini mengingatkan kepada kita, nek awakmu pengen urip tanpa musibah, perjuangkan dari sekarang. Sekarang ujian itu diberikan oleh Allah, tapi tidak selamanya, karena nanti kita akan bisa mendapatkan balasan yang sifatnya abadi. Raina, pahit ya pahit, sabar, insya Allah ini akan berakhir, dan ketika berakhir kau bisa mendapatkan balasan yang sifatnya abadi. Selanjutnya, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa kematian itu 2 kali, kehidupan itu juga 2 kali. Kula baleni malih nggih. Mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Dalilnya apa Pak? Surat Ghafir ayat 11. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 11. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, engkau mematikan kami 2 kali dan engkau menghidupkan kami 2 kali. Sehingga kematian itu 2 kali, kehidupan itu juga 2 kali. Saya tanya, yang duluan yang yang mana Pak? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dhisik terus urip, atau urip dhisik terus mati? Mati terus hidup, terus mati lagi, terus hidup lagi. Berarti yang duluan yang mana? Mati dulu. Baik. Kenapa mati dulu? Coba Bapak lihat di surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal dulu kalian itu mati. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Maka fase manusia itu mati, hidup selamanya. Sehingga ujung dari kondisi kita adalah hidup selamanya. Hidup selamanya ini kuteng pundi Pak? Di alam akhirat. Kehidupan yang tidak akan pernah ada ujung kematian. Dan tadi sudah kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim, kematian telah disembelih sehingga tidak akan muncul lagi kematian yang berikutnya. Baik. Dari sinilah kondisi kita saat ini berarti sedang hidup yang keberapa? Ya. Pertama. Mati besok, mati keberapa? Kedua. Itulah keyakinan yang diajarkan dalam Al-Quran. Manusia mati lalu dihidupkan oleh Allah, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup untuk selamanya. Baik. Selanjutnya, ketika manusia hidup di dunia, sebenarnya dia sedang mengalami atau pernah mengalami kematian sesaat. Pernah mengalami kematian sesaat. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-wafatus sughra, kematian kecil. Saya ulangi ya. Manusia ketika di dunia dia pernah mengalami kematian sesaat yang disebut dengan al-wafat as-sughra, kematian kecil. Kematian kecil niku contohnya pripun to, Pak? Tidur. Menungso turu niku hakikatnya pripun? Dia mati sesaat. Itu yang disebut dengan wafat sughra. Maka wafat ada 2. Ada wafat sughra, ada wafat kubra.
Wafat sugro niku nalikane kita tidur, wafat kubro itu ketika arwah sudah dicabut oleh Allah untuk selamanya di dunia dan tidak dikembalikan lagi ke jasad kecuali sudah masuk ke alam barzah. Sudah? Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu sudah mati. Wallati lam tamut, dan jiwa yang belum waktunya mati, fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga menungso nalikane tidur dia sempat mati sebentar. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, lalu Allah tahan arwah yang Allah tetapkan mati sehingga dia tidur tadi malam, bangunnya besok hari kiamat. Karena saat dicabut oleh Allah tidak dikembalikan. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sehingga dia bisa bangun di waktu pagi. Makanya Nabi SAW kalau bangun tidur beliau berdoa apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Dalam sebagian riwayat beliau membaca, segala puji bagi Zat yang memberikan kesehatan bagi badanku. Wa radda alayya ruhi, dan yang mengembalikan arwahku. Wa adzina li bidzikri, dan memudahkan aku untuk berzikir kepadanya. Termasuk juga doa tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika bangun tidur? Ya, cek WA. Nggih, Pak. Mateni alarm. Habis itu tidur lagi. Jadi banyak di antara kita melupakan sunnah yang mulia ini. Begitu bangun tidur zikir kepada Allah. Padahal manusia yang zikir kepada Allah ketika dia bangun tidur, bukti cinta dia kepada Allah. Maka yang disebut pertama kali adalah nama Allah. Sehingga jenengan nek tangi turu sing digoleki pertama kali apa, Pak? A, HP, B, bojone, C, dompete. Apa yang Anda cari pertama kali ketika bangun tidur? HP napa bojo? Yang lebih penting yang mana, Pak? HP ini nama bojone, Pak. Sehingga dia bangun tidur yang pertama kali dicari HP. Sudah, begitu dia matikan alarm, ada yang masih bertahan melek, kemudian buka-buka WA, buka status sosial, media sosial apa, status orang. Subhanallah. Dan itu melupakan dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nyuwun tulung nggih, dijaga nggih. Kalau bangun tidur ngapain? Ya, baca doa alhamdulillah. Yang pertama kali terucap, yang pertama kali kita lakukan pada saat kita bangun tidur, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Badanku sehat, bangun tidur tidak demam, bangun tidur tidak ngergesi, jenengan tangi turu dalam keadaan badannya utuh, arwah kita balik, kita bisa beraktivitas kembali dalam kondisi kita sehat walafiat. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, terkait kematian saat tidur, ada satu pelajaran yang penting untuk kita ingat-ingat sebagai hamba Allah. Yang bawa mushaf, saya minta tolong buka surat Al-An'am ayat 60. Surat Al-An'am ayat 60. Buka mushaf, Pak, ya, bukan HP. Oh, mushafnya ada di HP, tidak masalah ya. Qurannya ada di HP. Sampun kepanggih? Sudah ketemu?
Surat Al-An'am ayat 60. Kalau di buku halaman 11. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia tahu apa yang akan kalian kerjakan di waktu siang. Coba dibaca ulang ya. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia tahu apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Jadi nyuwun sewu Pak, malam hari tadi kita diwafatkan oleh Allah sesaat. Kemudian gimana Pak? Arwah kita dikembalikan ke jasad sehingga kita bisa bangun. Allah tahu ini orang kalau arwahnya dikembalikan dia pasti akan durhaka. Allah tahu nggak? Ini orang ketika dia dihidupkan kembali dia pasti akan maksiat. Allah tahu? Tahu. Ini orang nanti ketika dia dikembalikan arwahnya dia pasti nanti akan berbuat jahat. Allah tahu. Tapi lembutnya Allah kepada hambanya, innahu latif, sesungguhnya dia zat yang maha lembut, sehingga hambanya yang durhaka ini, tukang maksiat ini tetap diberi kesempatan untuk hidup. Ibarat jenengan nyekel maling Pak, maling ketangkap OTT Pak, dalam operasi tangkap tangan, kecekel pas dia lagi maling, sudah nggak perlu ada saksi, bukti sudah ada di depan mata, sudah. Terus Anda tangkap, tiba-tiba dilepas lagi, tapi Anda tahu iki nek tak culke tetap maling. Kira-kira kita sebagai manusia gimana? Hah? Oh, jangan sampai diculke, engko nek diculke bakal maling lagi. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut, latifun khabirun bi'ibadihi, ar-rahmanur rahim, karim, raufun. Dilepas itu hamba. Padahal dia tahu ini orang kalau aku bangunkan maka dia nanti akan berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat durhaka dan seterusnya. Sehingga menuntut kita untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Karena kita ini adalah hamba yang sudah banyak sekali diberi kenikmatan oleh Allah. Diparingi kesempatan urip, diparingi kesempatan saged ngelakoni kegiatan-kegiatan selama hidup. Tolong gunakan, manfaatkan dengan baik, jangan sampai malah nambahi dosa. Allah kuasa tadi malam itu ketika kamu diwafatkan sesaat, Allah kuasa kamu tidak dihidupkan. Tapi karena kelembutan Allah, kau masih diberi kesempatan hidup. Baik, selanjutnya, seseorang tidak diperbolehkan untuk berangan-angan mati disebabkan karena dia tidak kuat dengan musibah yang dia derita. Ini mungkin banyak terjadi di masyarakat kita ya. Bahkan nyun sewu sampai ada yang bunuh diri. Kenapa Pak? Orang kuat urip Mas. Nek mung koyo ngene terus aku wis ra kuat. Baru saja ada berita ya. Saya lihat videonya itu. Ada salah satu jamaah di Masjidil Haram melakukan uji coba bunuh diri. Menjatuhkan dirinya dari lantai sekian. Alhamdulillah berhasil ditangkap oleh askar sehingga dia nggak sampai mati. Dia masih hidup. Nah ini kan masalah Pak. Mencemarkan nama baik kesucian Masjidil Haram, sampai Masjidil Haram dijadikan sebagai tempat bunuh diri. Kasus yang sebelumnya itu kan dari lantai rooftop ya, dia jatuhkan dirinya sampai kemudian dia mati karena pendarahan di otak, dan ternyata orang Asia, mbah Karanganyar, mbah pundi. Baik. Jadi sampai seperti itu mereka, Masya Allah, beban hidupnya seperti apa kok
sehingga dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat buruk. Padahal orang kalau bunuh diri sudah selesai nggak Pak? Apakah penderitaannya selesai? Justru itu adalah awal dari penderitaan yang lebih parah lagi. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man qatala nafsahu bisyai' udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang bunuh diri dengan media tertentu, maka dia akan diazab oleh Allah dengan cara yang sama kelak di hari kiamat. Sehingga yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri, maka nanti dia akan dihukum dengan cara yang sama di hari kiamat. Bunuh diri dengan menusuk-nusuk badan, dia akan dihukum yang sama di hari kiamat. Bunuh diri dengan cara minum racun, dia akan minum racun di hari kiamat. Dan itu musibah yang lebih besar dibandingkan ketika di dunia. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, la yatamanna ahadukumul mauta, janganlah kalian berangan-angan untuk mati, wala yad'u bihi min qabli ayyatiya, jangan berdoa untuk mengharap kematian sebelum kematian itu mendatanginya. Innahu idza mata ahadukum in qata'a amaluhu, nalikane orang itu mati maka seluruh amalnya akan terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira, dan bagi seorang mukmin itu adanya tambahan umur akan menambah pahala dan kebaikan baginya. Sehingga umur panjang dengan umur pendek lebih baik mana? Bagi mukmin Pak, umur panjang sama umur pendek lebih baik mana? Panjang. Nyun saya Bapak Yusuf pinter Pak? 62, Masya Allah. Kalau Bapak diberi umur 200 tahun kurang benar. Buatan? Buatan kersa? Kenapa Pak? Coba Bapak yang paling senior di sini. Pundi? Yusuf pinter? Jenengan? 52. Kalau diberi umur 100 tahun keberatan ya? Keberatan. Baik. Banyak di antara kita yang berpikir umur dawa, wah, awake kesel kabeh, gitu Pak. Loro-loro kabeh. Ngeten nggih? Padahal jamaah, ketika seorang hamba diberi tambahan usia oleh Allah dan dia gunakan untuk melaksanakan kewajiban, itu akan menambah derajatnya di surga. Saya sampaikan sebuah cerita. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Oh, belum cerita ya? Dari sahabat Thalha bin Ubaidillah. Beliau bercerita, ada dua orang, sebut saja A dan B, karena dalam hadis itu tidak disebutkan nama sahabat, cuman disebutkan sahabat satu, sahabat dua. Dua sahabat yang dia masuk Islam bareng, A sama B, masuk Islamnya bareng. Sudah? Setelah itu gimana Pak? Sahabat A ini lebih rajin ibadah, bahkan beliau mati di medan jihad. Mati apa? Syahid. Sementara sahabat B hidup setahun setelah sahabat A meninggal, lalu barulah beliau meninggal. Sehingga sahabat B ini meninggal setahun setelah A meninggal. Tapi B ini tidak lebih rajin ibadah dan tidak meninggal di medan jihad. Kemudian Thalha bermimpi beliau berada di depan pintu surga dalam mimpi itu, dan melihat A dan B berada di depan pintu surga. Tiba-tiba penjaga surga keluar, lalu dia mengizinkan, wahai B, silakan masuk. Kemudian dia keluar lagi, selanjutnya dia mengizinkan kepada A, sekarang kamu wahai A, silakan kamu masuk. Kemudian dia keluar lagi, lalu menyampaikan kepada Thalha bin Ubaidillah, amma anta farji fa innaka lam ya'ni ba'du, kamu silakan balik pulang karena belum waktunya. Pulanglah Thalha, bangun tidur. Lalu beliau cerita, karena merasa ada yang aneh, sampai kemudian berita ini jadi viral di Madinah.
hingga cerita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, "Madza ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Dia mati syahid di medan jihad. Si B tidak lebih rajin ibadah dan dia tidak mati syahid. Tapi kenapa B masuk surga duluan daripada si A?" Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Bukankah B itu hidup 1 tahun setelah si A meninggal?" "Betul ya Rasulullah. Waqad shalla kadza wa kadza rakaatan." Dan dia telah melakukan sholat sekian ratus rakaat selama 1 tahun. "Betul ya Rasulullah. Wa dakhala alaihi Ramadan." Dan dia ketemu dengan bulan Ramadan. "Betul ya Rasulullah. Fama bainahuma ma bainas sama'i wal ard." Jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Bapak Ibu lihat ya, 1 Ramadan bisa mengangkat derajat orang melebihi tingginya langit dan bumi. 1 Ramadan. Bagaimana dengan banyak Ramadan? Maka bersyukurlah di saat Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal. Waktu pandemi kemarin banyak sekali yang seumuran dengan kita sudah mendahului kita, dan kematiannya begitu cepat. Kemarin baru saja pit-pitan, kemarin baru saja sepedaan, kemarin baru saja olahraga, tiba-tiba terdengar kabar opnam, dalam waktu cepat mati. Waktu pandemi kemarin ya, saat Covid, usia 30 tahun, usia 40 tahun, usia 50 tahun, sekian puluh tahun, yang seusia dengan kita begitu cepatnya mendahului kita. Masya Allah. Bapak diberi kesempatan bisa menikmati 5 kali Ramadan pasca Covid, sekian kali Ramadan pasca Covid, maka tolong dimanfaatkan dengan baik. Sebab umur yang panjang bagi mukmin itu akan menambah pahala baginya. Namun di sana ada kondisi di mana seseorang boleh berangan-angan mati karena tidak kuat dengan ujian yang dia hadapi, takut nanti jangan-jangan bisa ngerusak iman. Sebutkan manusia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, beliau berangan-angan mati karena ujian. Sebutkan manusia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang beliau berangan-angan mati karena ujian. Siapa namanya? Maryam. Masya Allah, dapat hadiah, Pak. Mau hadiah ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana teks ayatnya Maryam berangan-angan mati? Ada yang hafal? Allah Ta'ala berfirman, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ketika beliau dalam kondisi hamil tua sampai beliau nyender di bawah pohon kurma, lalu beliau mengatakan ya laitani mitu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Karena beliau merasa begitu beratnya beban, di mana sebagai wanita suci yang tidak pernah terpikir untuk zina, tapi ini hamil, tidak punya suami. Saya harus ngomong apa? Saya harus menjelaskan apa? Beliau diperintahkan oleh Allah untuk apa, Pak? Kalau ketemu siapapun, faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau ketemu siapapun sampaikan, aku sedang bernadar untuk puasa dan aku tidak akan ngomong kepada siapapun. Jadi Maryam puasa bisu. Maryam puasa apa? Bisu. Bojone jenengan nggih ngoten niku. Ya. Begitu nesu karo sing lanang, mlebu kamar, numplek-blek mengkurep meneng, ngoten nggih, Pak? Ini kenapa ini poso bisu? Enggak berlaku ya. Ini tidak berlaku. Baik. Jadi karena percuma saja Maryam menjelaskan, enggak bakalan mungkin ada orang yang percaya. Akhirnya ketika beliau datang ke hadapan kaumnya sambil menggendong bayi,
fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Beliau datang dengan membawa bayi yang digendongnya. Maka mereka semuanya langsung memberikan tuduhan yang macam-macam kepada Maryam. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Bapakmu iki dudu wong elek. Mbokmu dudu pelacur kok anake dadi kaya ngene iki piye iki? Fa asyarat ilai, maka beliau hanya bisa berisyarat ke arah bayi itu. Nah, sekarang bayi ini yang menjelaskan. Bayi ini bicara. Identitas apa yang pertama kali disampaikan oleh Isa ketika beliau menjelaskan tentang dirinya? Abdullah. Beliau mengatakan, qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia mengatakan, aku hamba Allah. Tidak ada satu pun pernyataan kalau Isa pernah mengatakan aku anak Allah. Ya, walaupun mereka bingung, bagaimana mungkin ada wanita bisa hamil tidak punya suami kalau bukan Allah suaminya. Itulah keyakinan mereka. Maka kita jawab, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ya sebagaimana Adam. Adam itu tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Kok kalian bingung untuk bisa meyakini manusia bisa tercipta punya ibu enggak punya bapak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kembali ke sini ya. Jadi dalam posisi ketika orang itu merasa berat dengan ujian hidup sampai takut jangan-jangan nanti dia bisa melepas iman, maka dia berangan-angan mati, tapi dengan cara berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku kalau kematian itu baik bagiku, dan hidupkanlah aku apabila hidup itu baik bagiku. Berikan aku usia panjang apabila usia panjang itu baik bagiku. Nah, biasanya yang seperti ini nek wong niku wis lara-laranen suwe nggih, bolak-balik mlebu rumah sakit. Yang diharapkan apa? Wong niku nek lara-laranen sing diharap-harap napa? Aku iki dosane apa? Padahal dosane kathah lho, Pak. Lali dosane. Dan dia berharap mati, jangan minta mati, tapi gantungkan dengan ilmu Allah. Dalam situasi ketika beliau sedang sakit parah, nampaknya tidak ada harapan untuk sembuh, minta mati tidak boleh, tapi yang bisa dilakukan adalah gantungkan kepada ilmu Allah. Ya Allah, jika memang mati itu lebih baik bagiku, maka matikan aku. Jika hidup itu lebih baik bagiku, maka berikan aku kesehatan untuk bisa hidup normal. Demikian yang lebih tepat. Sehingga dikembalikan kepada apa? Ilmu Allah. Sampai akhirnya orang ini sakit, makin parah, lalu mati. Saya tanya ya, orang yang sakit makin parah sampai mati, niku kira-kira termasuk husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah atau su'ul khatimah, Pak? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hah? Husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah? Karena dia mati dalam keadaan membawa amal sabar. Niku nek tiange sabar. Sehingga kalau orangnya sabar ketika diuji oleh Allah dengan sakit yang demikian parah, dia sabar. Aku menerima, aku ridho, aku nerimo, ridho, sabar. Sampai titik terakhir dia sabar, husnul khatimah. Maka jangan dibayangkan bahwasanya husnul khatimah itu adalah orang yang mati ketika sujud, orang yang mati ketika sholat, orang yang mati nalikane poso. Bukan itu definisi husnul khatimah yang terbatas hanya ibadah. Karena Nabi Muhammad SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau meninggal di ranjang.
Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul, beliau meninggal di atas ranjang dalam keadaan sakit. Sehingga bisa nggak Pak orang sakit mati husnul khotimah? Bisa. Kapan itu? Ketika dia mati tidak membawa dosa syirik, dia mati tidak punya pemikiran yang menyimpang, dia mati tidak punya utang yang masih jadi tanggung jawab, nggak bisa bayar. Dia mati dalam keadaan tidak pernah mendolimi orang lain. Ketika dia mati, tanggung jawab dan kewajiban dia telah tertunaikan, salatnya dikerjakan dan seterusnya. Kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, insya Allah husnul khatimah. Walaupun mungkin matinya dalam keadaan sakit, karena yang namanya kematian husnul khatimah itu tidak terbatas mati dalam keadaan sedang ibadah. Maka nyuwun sewu nggih, perjuangkan baik-baik, gigit dengan gigi geraham kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja sampai mati kecuali sebagai orang muslim. Pertahankan akidah yang benar, tauhid yang benar, jangan sampai lepas. Karena kalau sudah lepas nggak ada harapan untuk bisa bahagia di yaumil qiyamah. Satu ketika Nabi SAW melihat ya, ada orang pakai gelang kuningan, Pak. Gelang yang berbahan sufroh dari kuningan, tapi itu diyakini sebagai tolak bala. Ditanya sama Nabi SAW, ini apa? Ya Rasulullah, minal wahinah. Ini minangka tolak bala dari penyakit wahinah. Penyakit wahinah itu kemeng-kemeng di persendian. Lalu Nabi SAW mengatakan, innahu la yaziduka illa wahnan. Barang kau yang ini, benda seperti ini akan semakin menambah lemah dirimu. Inzihha, lepaskan. Fa innaka law mutta wa huwa 'alaika lan tuflih abada. Kalau kamu sampai mati barang ini belum lepas darimu, kau tidak akan bahagia selamanya, alias nyemplung neraka. Kaya ngono lho, Pak. Ya, makanya jangan macam-macam dengan yang namanya jimat. Nek duwe jimat pripun, Pak? Segera dibakar, segera dirusak. Karena kalau sampai mati seperti ini, saya dirawati, bisa jadi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah karena menyimpan akidah dan keyakinan kesyirikan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sesi tanya jawab dibuka ya Pak? Iya, siap. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Menginjak pada selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo tadi ada papan yang keliling, silahkan bisa dibuka media. Sebelum sampai kita bacakan pertanyaan, beberapa pertanyaan karena waktu sudah sudah siang dan Ustaz terbatas waktunya. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan orang muslim setelah kematian? Qadarullah, ayah saya masih hidup dan kami anak-anaknya sudah berusaha mengajar masuk Islam, tetapi belum mau menjadi hidayah. Bagaimana keadaan non muslim ketika dia mati? Bagaimana keadaan non muslim ketika dia mati? Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidh zalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Dan orang zalim yaitu orang musyrik tidak akan mendapatkan penolong. Baik. Allah akan mempertemukan Ibrahim dengan ayahnya Azar, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jenengan titeni hadis menika Pak, ini penting sekali.
Nabi SAW bersabda, "Yalqa Ibrahimu azara yaumal qiyamah wa ala wajhi azar qatarah ghabarah." Ibrahim akan ketemu Azar kelak di hari kiamat. Di wajahnya Azar itu penuh dengan debu dan kusut. Faqala, lalu Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Alam aqul lak la ta'sini?" Bukankah aku sudah sampaikan kepada Bapak? Bapak ikut aku. Kemudian Azar mengatakan, "Al-yauma la a'sika." Hari ini aku akan ikut kamu. Lalu Ibrahim mengatakan kepada Allah, "Qala ya Rabbi, alaysa qad wa'adtani annaka la tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku hina di hari kebangkitan, di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, dan kehinaan apalagi yang lebih parah dibandingkan ketika ayahku dijauhkan dariku. Ibrahim berusaha untuk menyelamatkan sinten? Bapaknya yang mati kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk dihuni oleh makhluk yang kafir. Oleh karena itulah, apabila seseorang dalam keadaan dia belum memeluk agama Islam, maka orang ini tidak bisa diselamatkan jika dia mati dalam keadaan sebagai non-muslim. Dia akan kekal di neraka. Demikian nas yang tegas yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW juga menegaskan, "Innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun." Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Mumpung Bapak masih hidup, berikan pengaruh terus agar beliau mau masuk Islam. Kalau sekarang misalnya beragama A, beragama B, beragama C, apapun agama non-muslim yang beliau anut, tolong diberikan pengaruh agar beliau mau masuk Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, masalah hutang piutang. Si A punya hutang ke B. B adalah sebatang kara, tidak punya keluarga. Lalu B meninggal dunia, padahal si A belum bisa bayar hutangnya. Bagaimana cara bayar hutangnya? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak punya keluarga ya? Oke. Jadi tidak ada ahli waris. Sama sekali tidak ada ahli waris? Iya. Apabila sama sekali tidak ada ahli waris, maka harta yang ditinggalkan oleh mayit nanti diambil alih oleh negara, sehingga dia dimasukkan ke dalam baitul mal atau kas negara. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita punya utang kepada si A ini, sementara beliau tidak punya ahli waris? Berarti Anda kalau membayar serahkan ke negara. Gimana Pak nyerahkan ke negara? Apa saya serahkan ke kantor polisi? Atau saya serahkan ke kantor pajak? Atau saya serahkan ke tempat dimana? Mungkin kalau Anda kesulitan untuk mencari mekanisme cara mengembalikan harta itu ke negara, cara yang paling gampang adalah Bapak salurkan untuk fasilitas umum yang seharusnya ditanggung oleh negara tapi belum diselesaikan oleh negara. Misalnya jalan rusak, selokan rusak, itu tanggung jawab siapa Pak? Negara ya. Jalan rusak tanggung jawab siapa? Negara. Nah, karena negara belum membereskan, pakai dana itu silakan. Dan ini juga sempat kami sampaikan ya kepada para ASN yang mungkin dulu waktu dia masih menjabat pernah melakukan banyak sekali pelanggaran. Misal ya, mengambil uang yang bukan haknya, perjalanan dinas fiktif, rapat cuman tanda tangan tapi nggak ada rapat, perjalanan dinas 3 hari tapi yang dipakai cuman sehari, 2 harinya pelesir, dan dia mendapatkan amplop-amplop liar seperti itu. Kumpulin nih Pak, aku pensiun ya Mas. Makanya yang dulu-dulu pernah nggak? Ya pernah Mas, lumayan. Terus gimana?
nek sampai sampean mati belum dikembalikan, nanti akan dibongkar di hari kiamat. Tidak ada istilah Allah melupakan semua tindakan kezaliman. Kumpulkan, kembalikan. Kemana Pak saya harus kembalikan? Kembalikan ke negara, agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Kalau kesulitan Pak, berikan untuk fasilitas umum, atau minimal jenengan serahkan ke fakir miskin. Karena dalam undang-undang di negara kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka bisa dijadikan sebagai solusi dengan memberikan ke mereka. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Definisi mati suri menurut Islam. Karena dari cerita-cerita yang ada, ketika mati suri bisa melihat siksa neraka, dan ketika bangun adalah kesempatan untuk bertaubat. Jadi, apakah mati suri itu kondisi istimewa dari Allah? Mati suri yang dialami oleh manusia, kalau secara medis mungkin kondisinya pingsan, atau apalagi tidak sadar dalam waktu yang cukup panjang. Keadaannya seperti orang yang tidur, sehingga arwahnya dicabut sementara. Yang tadi disebut dengan al-wafat as-sughra, wafat kecil tadi. Allah mematikan dia dalam bentuk wafat kecil seperti orang tidur, tapi waktunya mungkin lebih panjang daripada tidur. Dulu ada yang sampai 309 tahun. Seperti siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Itu apa Pak yang dilakukan? Ya tidur. Sudah? Nah, orang yang mati suri juga seperti itu. Terus kalau dia melihat neraka dan seterusnya, itu mimpi. Dalam mimpi itu dia ditampakkan A, ditampakkan B, ditampakkan C. Dia melihat aneka kejadian-kejadian aneh. Mungkin enggak Pak? Sangat mungkin. Mudah bagi Allah untuk menampakkan orang ini hal-hal yang gaib dalam mimpi. Begitu dia bangun, dia sadar. Sempat teringat, tadi saya mimpi ketemu ini, mimpi ketemu ini, mimpi ketemu ini. Sejatinya dia belum mati, tapi tadi dia baru mimpi. Arwahnya dicabut sesaat oleh Allah, kemudian dikembalikan lagi kepadanya. Itulah hakikat dari mati suri. Sebab tidak ada kematian lebih dari 2 kali. Kita sudah mati sekali, tinggal sekali. Nah, kalau sudah mati yang terakhir nanti, tidak akan ada lagi kesempatan untuk balik lagi ke alam dunia. Baik, jadi penjelasannya apa ini mati suri? Mati sesaat karena dia mengalami wafat sughra, wafat kecil, sebagaimana yang dialami oleh orang yang tidur, tapi waktunya lebih panjang. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah sahih bahwasanya ada ciri-ciri fisik tertentu yang berubah ketika hendak mendekati ajal, seperti sebelum 40 hari kematian akan terasa denyutan bagian tubuh tertentu atau yang semisalnya? Terasa apa? Denyutan. Denyutan di bagian tubuh tertentu. Nggih. Kedutan. Oh, kedutan. Nggih. Syukur. Jazakallahu khairan. Jadi kalau sering kedutan itu berarti tanda-tanda. Ada orang bilang gini, kalau ada 3 orang foto bersama, maka yang tengah biasanya akan mati. Ini salah Pak, yang benar 3-3-nya mati. Semua pasti akan mati. Intinya semuanya pasti akan mati, tapi mati itu dirahasiakan oleh Allah. Ya? Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan pernah tahu di mana dia akan mati, sehingga tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dia akan mati. Jika tempat saja nggak bisa dipastikan, apalagi waktu. Padahal memastikan tempat dengan memastikan waktu lebih mudah mana? Tempat. Sebagai contoh ya, jenengan misalnya punya cita-cita, saya pengen mati di Karanganyar. Caranya gimana Pak?
Ya jangan pernah keluar dari karangan. Walaupun dia sendiri juga nggak bisa memastikan apakah nanti pasti mati di Karanganyar atau tidak. Walaupun direncanakan bisa, tapi hasil akhirnya tidak tahu. Ada satu cerita ya. Masih lama nggak waktunya? Masih beberapa. Oh udah mau berakhir, nggak usah aja. Nanggung. Apa Ustaz? Nanti pilih saja. Nah waktunya udah mau habis. Baik, saya dapat cerita ini dari salah satu guru kami. Wallahu alam mengenai keabsahannya ya. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu pernah bersama dengan salah satu perdana menterinya, pokoknya orang dekatnya lah, duduk bareng dengan Sulaiman. Tiba-tiba datang malakul maut, lalu ikut bersama di majelis itu. Tapi malakul maut ini melihat ke arah orang tadi, si A tadi, dipandangi terus si A. Sampai akhirnya si A ini ketakutan. Kok beliau melihat saya terus? Saking ketakutannya, akhirnya beliau minta kepada Nabi Sulaiman, tolong pindahkan saya ke India. Saya kok ketakutan, tadi dilihat terus sama malakul maut. Akhirnya dipinjemi kendaraan berupa apa? Angin, dia dipindahkan ke India. Setelah itu beliau balik lagi ke Syam. Kemudian Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat, mengapa Anda memandangi terus orang ini? Jawab malakul maut, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dia di India. Kok sekarang dia masih di Syam? Ternyata dia sudah tiba di India. Ya wallahu alam apakah cerita ini sahih atau tidak, ataukah itu masuk dalam berita Israiliyat. Tapi ini salah satu di antara bukti bahwasanya orang punya rencana mati di tempat tertentu, namun bisa saja dia dia nggak bisa untuk memastikannya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka tidak ada istilah nek irunge wis ketok bengkok, wah itu berarti wis arep mati. Nek kupinge kok kriwil, arep mati. Tidak bisa seperti itu. Memang terkadang ada firasat mendekati kematian ketika orang sudah sakit misalnya, atau misalnya dia merasa kayaknya nanti ada hal yang akan menimpa dirinya. Beberapa sahabat sebelum jihad mereka sempat mengalami itu, sehingga dia pesan sama anaknya, mungkin saya tidak akan hidup lagi setelah peristiwa ini. Sehingga dia pesan wasiat A, B, C, seperti Zubair bin Awam. Zubair itu meninggal pada peristiwa perang apa? Zubair bin Awam meninggal saat peristiwa perang apa, Pak? Perang Jamal apa Jamal? Jamal ini kenapa? Onta, masya Allah. Dapat hadiah. Pada peristiwa perang Jamal. Dan sebelum perang Zubair pesan sama anaknya Abdullah, saya punya utang sekian, saya punya harta di sini, tolong bereskan utangmu, utang bapakmu dan seterusnya. Dan benar ya, saat peristiwa perang Jamal beliau wafat. Baik. Nah, firasat seperti ini mungkin saja terjadi, tapi tetap orang tidak bisa memastikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, di akhirat kelak ada golongan yang dinyatakan bangkrut dengan amal kebaikan dikarenakan kezalimannya. Apakah orang tersebut juga mendapatkan nikmat kubur? Jazakumullah khairan. Di akhirat kelak ada orang yang bangkrut karena pernah berbuat dolim. Apakah juga dapat nikmat kubur? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi selagi dia mukmin, dia punya kesempatan untuk masuk surga. Itu kata kunci ya. Walaupun mungkin bisa jadi dia disiksa dulu baik di alam kubur maupun di neraka.
Yang jelas selama dia mati muslim, mati mukmin, dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan surga. Oleh karena itulah perjuangkan agar tetap jadi muslim sampai akhir hayat. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan itu Ustaz, karena sudah waktunya sudah cukup dan Ustadz ada waktunya terbatas. Baik, ini kita habiskan dulu. Ini ada hadiah umur yang kedua. Ada yang mau? Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud mati suri. Mati seperti tidur, maksudnya gimana? Mati tapi belum sampai saatnya, maksudnya bisa dijelaskan lagi? Silakan. Orang yang mengalami maut sugro seperti orang tidur, terus waktunya lebih lama. Kalau dalam dunia medis, dapat. Baik. Ini untuk ibu-ibu ya. Buku judulnya Mata Menata Wanita. Untean nasihat untuk kaum hawa. Nanti angkat tangan yang sudah siap menjawab. Istri Nabi SAW yang dinikahi dalam kondisi gadis. Hanya ibu-ibu yang jawab. Enggak, sampean tunjuk yang tunjuk. Pilih Mas. Monggo yang ini baju merah napa? Ibu. Siapa? Ibu Aisyah. jawab Aisyah. Pertanyaannya. Pertanyaan. Baru pancingan. Siap boten jawab pertanyaannya. Hah? Siapa nama mbahnya Aisyah? Sing mbah Aisyah niku sinten? Carikan yang lain yang mau angkat tangan, silakan. Angkat tangan, Ibu monggo. Abu Bakar As-Siddiq niku bapaknya. Bapaknya. Lagi Ustaz ada tidak? Sinten? Abu Kuhafa. Nama aslinya? Utsman. Dapat tadi. Baik. Nanti diambil di itu ya, Bu. Nggih. Mencegah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.